Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pastinya telah mendengar tentang salah satu pendusta terbesar di zaman Rasulullah SAW, yaitu orang yang mengaku menjadi nabi yang bernama Musailimah Al-Kadzab. Orang ini telah menjadi perumpamaan bagi pendusta terburuk sepanjang zaman. Tapi hanya sedikit dari kita yang mengetahui tentang rincian kisah lelaki tersebut. Bagaimana bisa dia menipu ribuan orang sehingga mereka mau mengikutinya, dan kenapa dia melakukan hal tersebut, serta bagaimanakah akhir hidupnya? Benarkah bahwa dia memiliki karomah dan tipu daya yang menjadikan orang-orang akhirnya mengikutinya? Dalam video kali ini, insya Allah kita akan mengisahkan tentang rincian kehidupan lelaki laknat tersebut. Silakan simak video ini sampai selesai. Musailimah Al-Kadzab adalah Musailimah bin Hubaib dari kabilah Bani Hanifah. Dia dikenal sebagai orang yang suka melakukan tindakan perdukunan dan sihir di antara manusia sejak dia masih kecil. Dia suka berkeliling ke pasar untuk belajar trik sulap dan tipu daya sihir untuk menipu orang-orang. Dia telah berusaha untuk mengaku sebagai nabi baik sebelum diutusnya Rasulullah SAW ataupun setelahnya. Dia lebih tua dibandingkan dengan Rasulullah SAW dengan selisih jarak 40 tahun lebih. Ketika dia mendengar tentang diutusnya Rasulullah SAW sebagai nabi dan bertambahnya jumlah kaum muslimin serta mereka telah berhijrah ke Madinah sehingga bertambahlah kekuatan mereka, banyak utusan dari kabilah-kabilah yang ada datang untuk menemui Rasulullah SAW dalam rangka berbaiat kepada beliau dan masuk dalam agama Islam. Di antara utusan kabilah tersebut ada utusan kabilah Bani Hanifah. Di antara tokoh besar Bani Hanifah yang datang adalah Musailimah bin Hubaib dan beberapa orang lainnya. Mereka pun datang ke kota Madinah dan tinggal di kampung Bani Haris. Utusan Bani Hanifah datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW, sedangkan Musailimah tinggal di kampung Bani Haris untuk menjaga ternak dan harta mereka. Setelah para utusan tersebut berbincang dengan Rasulullah SAW, mereka pun memutuskan untuk masuk Islam. Rasulullah SAW kemudian memberikan banyak hadiah kepada mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Kami telah meninggalkan seseorang untuk menjaga ternak dan hewan tunggangan kami." Maka Rasulullah SAW kemudian memerintahkan untuk memberikan hadiah yang sama kepada orang tersebut. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Orang yang menjaga harta kalian tersebut bukanlah orang yang terburuk dari kalian." Rasulullah SAW menyebutkan hal tersebut untuk memberikan penghargaan kepadanya karena telah menjaga harta dan unta mereka. Mereka pun kemudian pamit dari Rasulullah SAW dan menemui Musailimah, serta memberikan kepadanya bagian hadiah yang telah diserahkan oleh Rasulullah SAW. Ketika mereka semua telah sampai ke kampung halaman mereka, yaitu di Yamamah, Musailimah pun mulai melaksanakan rencana busuknya. Dia mulai berdusta dan berkata kepada orang-orang bahwa Rasulullah SAW telah menjadikannya sekutu dalam kenabian. Dia berkata, "Aku telah dilibatkan oleh beliau dalam urusan kenabian ini." Dia juga berkata kepada utusan yang pergi bersamanya menemui Rasulullah SAW, "Bukankah beliau telah berkata kepada kalian tentangku bahwa aku bukanlah orang yang terburuk dari kalian?" Hal tersebut beliau sampaikan karena beliau telah melibatkanku dalam menjadi nabi. Dia kemudian mulai membuat beberapa bait syair dan mengaku bahwa bait-bait tersebut merupakan ayat-ayat dari Al-Quran. Dia berkata kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewahyukan kepadanya ayat-ayat tersebut. Dia juga membolehkan minum khamar dan melakukan perbuatan zina, serta menghilangkan kewajiban salat. Tetapi dia juga menyatakan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang nabi. Karena hal itulah kaumnya beriman kepadanya dan tertipu dengan perkataannya. Dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, Musailimah Al-Kadzab datang di masa Rasulullah SAW dan dia berkata, "Jika Muhammad melimpahkan kenabian kepadaku sepeninggalnya, maka aku akan beriman kepadanya." Dia datang bersama banyak orang dari kaumnya. Rasulullah SAW kemudian menemuinya bersama Sabit bin Qais bin Syammas, dan di tangan Rasulullah SAW terdapat sepotong pelepah kurma. Hingga ketika Rasulullah SAW berhenti di depan Musailimah dan orang-orang dari kaumnya, beliau pun bersabda kepadanya, "Kalaupun saja kau meminta potongan pelepah ini, tetap tidak akan diberikan kepadamu, dan kau tidak akan melampaui batasan yang telah Allah SWT tetapkan atasmu. Aku melihat padamu sesuai dengan mimpi yang aku lihat, dan ini Sabit bin Qais yang akan menjawab pertanyaanmu sebagai penggantiku."
Kemudian beliau pun meninggalkannya. Ubaidullah bin Abdullah, salah satu perawi hadis ini, berkata, kemudian aku bertanya maksud sabda Rasulullah SAW yang beliau sampaikan, aku melihat padamu sesuai dengan mimpi yang aku lihat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pun menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi bahwa di kedua tanganku ada 2 buah gelang emas, hingga aku merasa cemas dengan keberadaan 2 gelang tersebut. Kemudian aku diberi wahyu dalam tidurku itu agar aku meniup kedua gelang tersebut. Lalu aku pun meniupnya hingga kedua gelang itu hilang. Maka dari mimpi itu aku menafsirkan bahwa 2 buah gelang tersebut adalah 2 orang pembohong, nabi palsu yang akan muncul sepeninggalku kelak. Ubaidullah berkata, yang satu adalah Al-Aswad Al-Ansi yang dibunuh oleh virus di Yaman, dan yang satunya adalah Musailimah Al-Kadzab. Setelah mulai banyaknya orang-orang dari kaum Musailimah yang mendengarkan perkataannya dan beriman kepadanya, Musailimah pun mengirimkan pesan kepada Rasulullah SAW, di mana dia menulis, dari Musailimah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah, semoga keselamatan atasmu. Amma ba'du, ketahuilah bahwa aku telah dilibatkan dalam kenabian bersamamu. Maka bagi kami setengah kepemimpinan dan bagi Quraisy setengah lainnya. Tetapi suku Quraisy merupakan kaum yang melampaui batas. Dia pun mengirimkan surat tersebut bersama 2 orang utusan kepada beliau. Maka Rasulullah SAW membalas surat tersebut yang isinya, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah kepada Musailimah sang pendusta. Semoga keselamatan terlimpah atas orang yang mengikuti hidayah. Amma ba'du, sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah, yang dia wariskan kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada kedua utusan tersebut, kalian sendiri apa pendapat kalian tentang Musailimah? Mereka menjawab, kami mengikuti perkataan Musailimah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, seandainya bukan karena tidak boleh membunuh para duta, maka pasti aku sudah menjatuhkan hukuman penggal bagi kalian berdua. Setelah Rasulullah SAW wafat, Musailimah Al-Kadzab kembali mengaku menjadi nabi. Dia pun diikuti oleh banyak orang dari kaum Bani Hanifah, orang-orang bodoh, serta orang-orang yang lemah imannya. Berita tentang hal tersebut akhirnya sampai terdengar di telinga Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah waktu itu. Maka beliau kemudian mengirimkan utusan kepada Musailimah yang memberikan peringatan kepadanya serta mengajaknya kembali kepada agama Islam dan bertaubat dari kedustaannya. Tetapi utusan yang diutus tersebut ikut murtad bersama Musailimah dan mengakuinya sebagai nabi. Amirul Mukminin pun kemudian mengirimkan Khalid bin Walid untuk menjadi pimpinan pasukan yang terdiri dari para sahabat-sahabat pilihan untuk maju berperang menumpas Musailimah Al-Kadzab dan para pengikutnya. Pasukan Musailimah waktu itu jumlahnya lebih dari 20.000 orang dari kabilah Bani Hanifah. Ketika kedua pasukan telah berhadapan, Musailimah berkata kepada kaumnya, hari ini adalah hari penyerbuan. Hari ini jika kalian kalah, maka istri-istri kalian akan ditangkap sebagai tawanan dan dinikahi oleh orang-orang lain. Maka berperanglah, menjaga harga diri kalian dan lindungilah istri-istri kalian. Kedua pasukan itu pun bertempur dalam sebuah peperangan yang berkecamuk, di mana banyak para sahabat utama, para penghafal Al-Quran yang meninggal dalam peperangan itu. Kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mengejar pasukan yang mengelilingi Musailimah, yang kemudian Allah SWT memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Pasukan Musailimah pun terpojok dan kemudian mereka mundur menuju ke tempat yang disebut dengan Taman Kematian. Pasukan Khalid bin Walid pun menyerang mereka dari segala penjuru, hingga akhirnya mereka dapat menembus pertahanan Musailimah, dan Musailimah pun terbunuh oleh Wahsy bin Harb yang dahulu telah membunuh Hamzah paman Rasulullah SAW. Wahsy melemparkan tombaknya hingga mengenai Musailimah dan berhasil membunuhnya. Setelah berlalunya kejadian tersebut, ketika kemudian utusan dari Bani Hanifah bertemu dengan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada mereka, sampaikanlah ayat-ayat yang dianggap sebagai Al-Quran yang diturunkan kepada Musailimah. Mereka pun berkata, apakah engkau mau mengampuni kami wahai khalifahnya Rasulullah SAW? Beliau menjawab, hal itu pasti akan dilakukan. Mereka kemudian berkata bahwa di antara yang diklaim oleh Musailimah sebagai ayat-ayat yang diturunkan kepadanya adalah Al-Fil, wa ma adraka mal fil, lahu dhanabun wabil, wa khurtumun tawil. Gajah, tahukah kamu apa itu gajah? Dia memiliki ekor yang kuat dan belalai yang panjang. Selain itu, juga ayat-ayat yang berbunyi, Ya difda' ibnata difda', naqi ma tanaqin, a'laki fil ma'i wa asfaluki fit tin,
lasyaribata na'in walal ma'atu kaddirin. Wahai Kata, anak dari Kata, menguaklah sesukamu, bagian atas tubuhmu di dalam air, dan kakimu berada di lumpur. Engkau tidak mengganggu orang yang minum, serta tidak membuat keruh air yang kau diami. Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kemudian berkata kepada mereka, celakalah kalian, di manakah akal kalian? Beliau mengatakan hal tersebut karena kedustaan Musailimah ketika mengklaim bahwa ayat-ayat itu merupakan firman Allah SWT, merupakan hal yang sudah sangat jelas kedustaannya. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan bahwasanya Amr bin As radhiyallahu anhu menceritakan bahwa beliau pernah mendatangi Musailimah al-Kadzab ketika masa jahiliyah dan beliau belum masuk Islam. Musailimah pun bertanya kepadanya, ayat apakah yang diturunkan kepada Nabi kalian di waktu ini? Amr menjawab bahwa telah diturunkan kepada beliau sebuah surat yang singkat dan padat. Musailimah bertanya, surat apa itu? Amr menjawab, telah diturunkan kepadanya firman-Nya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Musailimah pun berpikir sejenak, kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata, aku pun telah diturunkan ayat seperti itu. Amr bertanya, bagaimanakah bunyinya? Dia menjawab, ya wabar, innama anti udhunani wa sadar, wasairuki hafzun naqar. Kelinci, oh kelinci, kau tidak lain hanyalah dua telinga dan dada, berjalanmu hanya loncat-loncat. Kemudian Musailimah bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu wahai Amr? Dia pun menjawab, demi Allah, kau pun sesungguhnya tahu bahwa aku tahu bahwa kau pendusta. Adapun hal-hal yang dianggap sebagai karamahnya Musailimah adalah bahwa ketika dia mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah meludah di dalam sebuah sumur sehingga sumur tersebut mengeluarkan air dengan deras, maka Musailimah pun meludahi sebuah sumur. Tetapi kemudian sumur tersebut airnya habis dan menjadi kering. Ada seekor unta yang minum dari air sumur tersebut. Kemudian unta tersebut mati dan juga menjadi kering. Musailimah juga pernah diminta untuk mendoakan kedua bayi yang dibawa kepadanya. Maka dia pun kemudian mengusap kepala bayi tersebut. Bayi tersebut salah satunya menjadi botak dan rambutnya rontok, sedangkan yang satunya tumbuh menjadi anak yang cadel dan tidak bisa berbicara dengan lancar. Disebutkan juga bahwa dia pernah diminta untuk mendoakan seseorang yang mengeluhkan rasa sakit di matanya. Musailimah kemudian mengusap matanya, dan laki-laki itu pun menjadi buta. Dengan hal-hal tersebut, Allah SWT mengungkapkan kedustaan dan kebohongan Musailimah, hingga akhirnya dia pun dijuluki dengan Al-Kadzab, sang pendusta, dan hingga saat ini pun dia dijuluki dengan manusia yang paling pendusta. Meskipun dengan banyaknya kedustaan yang nyata-nyata dilakukan oleh Musailimah serta nampak jelasnya kepalsuan kenabiannya, tetapi tetap saja kaumnya mau mengikuti Musailimah karena mereka merasa iri terhadap kaum Quraisy yang selama ini terjadi persaingan sengit antara kabilah mereka dengan orang-orang Arab yang berada di daerah Makkah. Hal itu sebagaimana yang tergambarkan dalam sebuah peristiwa di mana Talha An-Namiri mendatangi Musailimah kemudian bertanya kepadanya, siapakah yang menyampaikan wahyu kepadamu? Musailimah menjawab, yang Maha Pengasih. Dia bertanya lagi, dalam cahaya ataukah dalam kegelapan? Musailimah menjawab, dalam kegelapan. Talha kemudian berkata, aku bersaksi bahwa engkau adalah pendusta dan bahwa Muhammad adalah orang yang jujur. Tetapi pendusta dari Rabi'ah jauh lebih kami sukai daripada orang jujur dari kaum Mudhar, yang mana merupakan kaumnya Rasulullah SAW. Pada awal kemunculannya Musailimah, hanya beberapa orang dari kaumnya yang mengikutinya. Tetapi kemudian muncullah sesosok tokoh yang menjadikan penduduk Yamamah murtad dari agama Islam, yang kisah tokoh tersebut sudah kami kisahkan dalam video lain di channel ini. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, kami ingatkan kepada Anda untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.